pencernaan. Orang nggak tahu ya kenapa dia mengalami konstipasi, kenapa dia mengalami diare gitu kan. Bahasa-bahasa konstipasi itu kadang nggak semua orang tahu. Kemudian Anda minum obat untuk saluran pencernaan. Nah, orang orang awam apakah tahu apa itu arti saluran pencernaan? Tentunya enggak ya. Kalau dia nggak belajar tentang saluran pencernaan, kalau dia tidak belajar ya nggak bakal mengerti atau dia bukan merupakan orang kesehatan. Kemudian tidak membingungkan. Nah, alkohol dapat merubah aktivitas banyak obat. Saya ingin tahu seberapa banyak Anda minum alkohol. Berapa banyak Anda minum alkohol? Nah, kan alkohol itu tidak dihitung berapa banyak, tapi mungkin berapa botol, ya kan? Berapa botol minum alkohol gitu. Lalu pertanyaan berbagai macam ya, ada sangat terbuka, pertanyaan terbuka, ada pertanyaan yang setengah terbuka, ada pertanyaan yang setengah tertutup, ada yang sangat tertutup, dan akhirnya ada yang totally di close, ya, totally ditutup dan diakhiri dengan apakah itu tertutupnya total atau tertutupnya sebagian. Nah, ini pasien ketika menerima informasi. Informasi itu juga harus bisa diterima pasien dengan baik. Jangan sampai kita semua sangat sangat kurang perhatian sehingga informasinya itu berulang kali dilakukan, ya, tapi tidak pernah diberikan. Ini adalah 5 faktor masalah pasien perlu diperhatikan sebelum diskusi. Yang pertama, sebagian besar pasien naif terhadap pengobatan. Kemudian banyak pasien cemas dan tidak konsentrasi terhadap apa yang dilakukan. Semua orang lupa, paling tidak sebagian apa yang diceritakan, kemudian salah interpretasi dan informasinya mungkin berubah atau menyimpang, ya, seperti pendengaran yang kurang, adanya barrier bahasa dan sebagainya. Nah, ini sending informasi. Farmasis itu harus bekerja dengan ikhlas ya, tulus dalam bekerja. Sederhana, sederhana artinya apa? Tidak memancing apa namanya perhatian orang ya, nggak 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 bahasanya nggak lebay gitu kan? Nah, bahasanya harus mudah dimengerti dan spesifik. Nah, ini contoh yang harus diingat ya. Kapsul ini untuk bronkitis. Mungkin nanti ini membantu mengingatkan pasien kalau kita bicaranya lebih apa namanya lebih intens dan lebih fokus ke satu topik, maka kita juga harus memilih nih 4 aja yang harus kita pastikan bahwa pasien itu bisa ingat dalam minum obat ya supaya komit dia obat-obatnya kita diminum sama dia nantinya akan bisa membantu terapi. Contoh kapsul ini untuk bronkitis atau kapsul ini untuk sakit lambung. Dosisnya 2 kali sehari selama 1 minggu atau dosisnya 4 kali sehari sesudahnya. Lah ini kan berbeda ya. Kok 4 kali sehari satu sesudahnya? Ia harus membeli ulang. Apa nih? Membeli uang atau membeli ulang. Nah ini 4 bahasa nantinya akan diingat ya oleh pasien. Nah ini pastinya kalau kita tidak bisa komunikasi non verbal, kita melakukan komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal ini diharapkan ya bisa membantu komunikasi ya. Contoh, orang yang depresi bagaimana bisa diajak komunikasi, yang ada juga kita kesal sendiri ya. Kemudian why question. Why question adalah pertanyaan dari kata kenapa. Nah, kalau orang udah tanya kenapa, mengapa, apalagi itu pasien, maka dia akan membuat orang defensif ya, defend dahulu. Dia nggak mau memberikan jawaban atau dia nggak mau memberikan alasan yang rasional ya. Nih, kenapa ya? Karena males untuk menjelaskan kembali. Kemudian, makanya kita perlu memakai open-ended question saja, pertanyaan yang hanya dijawabnya ya atau tidak. Contoh.
Apa dokter memberitahu guna obat ini? Enggak, jawab kita ya. Apa dokter memberitahu bagaimana caranya minum obat ini? Tidak. Apa dokter mengatakan apa yang Anda harapkan dari obat ini? Juga tidak. Sehingga ya gitu ya, jangan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengerti oleh orang awam. Dan gunakan pertanyaan yang baik saja ya. Nah, ini adalah pertanyaan untuk mengecek apakah pasien itu mengerti atau tidak. Tanyanya tiga ini kita kurang lebih ya. Obat apa ini? Bagaimana cara pakainya? Kemudian masalahnya apa sih? Sakit apa gitu kan ya. Lalu yang kedua adalah clear. Clear, penjelasan yang jelas. Listen to, mendengarkan orang lain berbicara. Explain, menjelaskan situasi secara spesifik. Assert your stance dan risau hasil yang diharapkan. Jadi clear ya. Penjelasan itu to the point, tidak tidak lebay gitu ya. Nah, ini komunikasi dengan situasi tertentu ya. Ada komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan pasien-pasien yang lemah bicaranya, pasien sakit, pasien yang sudah mau terminal ya, udah mau meninggal misalnya. Pasien anak, pasien remaja itu kemarin saya sudah jelaskan ya. Tentu berbeda-beda. Apakah kita berbicara dengan orang dewasa, dengan anak, ya, dengan pasien dengan kebutuhan khusus itu tentunya berbeda-beda, ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya absen dahulu ya. Hmm. Bu mau nanya. Hmm, apa? Em, jadi kan waktu lagi PKL kemarin kan sempet denger tuh Bu ya, apotekernya itu kan visit ke pasien yang dia itu ada gejalanya itu tekanan darahnya tinggi tuh Bu ya. Nah, pas lagi di visit, saya dengernya itu si pasien kurang kooperatif, udah berkali-kali di visit, kurang mau juga ngikutin apa yang disampaikan sama apotekernya dan dia juga apa sih namanya marah-marah gitu. Ah, lu mah cuman apa namanya tukang obat aja sampai digituin Bu ceritanya. Nah, pertanyaannya kalau dari Ibu nih, kira-kira untuk menanggapi pasien yang seperti itu gimana Bu? Iya, kan tadi saya pernah bilang ya, bahwa kondisi pasien itu bermacam-macam ya, apalagi kalau penyakitnya itu parah gitu kan, pasti dia emosinya juga naik turun gitu. Banyaklah keadaan yang kita temui ya. Nah, kalau kita kan sekarang menganggap bahwa diri kita eh apa namanya ya, stabil ya, istilahnya waras lah ya, nggak kekurangan, nggak sakit, nggak apa ya. Pada saat kita melihat itu pasiennya marah, nggak ngerti atau sehingga apa yang kita sampaikan mungkin juga tidak tidak diterima dengan baik gitu kan ya. Nah, eh berarti kita nggak bisa berharap di pasien itu, tuh ya. Kan dia nggak kooperatif apa yang mau kita sampaikan sementara maksud dan tujuan kita kan supaya kita bisa mendapatkan informasi, bisa menjelaskan lagi obatnya atau eh apa namanya melihat bagaimana keadaan pasien pada saat kita berikan obatnya gitu ya, tapi kan pasiennya marah-marah nih. Nah, coba dilihat ya, kan nggak bisa kita eh, terus fokus ke pasiennya. Nah, kita lihat adakah orang di sampingnya, orang yang memang mengerti keadaan pasien tersebut, keluarganya kah, anaknya kah, istrinya kah, gitu ya. Nah, kita bicara sama mereka, orang terdekat dari pasien, ya. Nah, supaya informasi yang kita sampaikan itu tercapai tujuannya, gitu ya. Karena kalau ngomong sama pasien ya, ya pasien itu kan sebenarnya kalau dibilang sehat, ya nggak juga sehat kan?
Nah, pasti pikirannya juga terganggu gitu. Itu ya, apalagi dia sakit, ya. Jadi nggak bisa diteruskan kalau 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 lihat dari kita definisi komunikasi. Nah, itu kan berarti ada hambatan ya, hambatan yang berasal dari pasien itu sendiri. Nah, berarti komunikasinya nggak jalan, interpersonalnya nggak jalan. Kalau interpersonalnya nggak jalan, berarti kita intrapersonalnya nggak jalan yang dua orang. Kalau itu nggak jalan, berarti kita perlu nih dukungan orang lain untuk bantuin kita, ya, untuk bantuin kita supaya kita bisa menjelaskan. Kan kita nggak berbicara macam-macam ya, maksudnya kita nggak menerima curhatan orang, kita nggak menerima curhatan pasien, curhatan keluarga dan lain-lain. Yang kita mau adalah tujuannya sama, kita kita eh, menjelaskan tentang obat gitu ya. Nah, pada saat itu nggak tersampaikan dengan baik, ya kita cari jalan. Siapa nih orang terdekat dari pasien yang bisa membantu kita untuk menjelaskan? Gitu ya. Itu banyak banget kalau di rumah sakit ya atau ya di rumah sakit dirawat jalan ataupun dirawat inap ya. Kalau dirawat inap itu karena pasien nunggu lama, dirawat jalan karena pasien nunggu lama obatnya, pasti marah-marah atau obatnya nggak ada gitu. Ya dia lagi sakit terus obatnya nggak ada wajar ya dia marah. Nah, kalau dirawat inap ya sama juga, dia lagi merasakan nyeri, terus kita farmasi apoteker datang nih nanya-nanya ya. Pasien itu kebetulan hanya diri dia sendiri gitu ya. Ya wajar kalau dia emosi gitu. Berarti yang jelas komunikasinya nggak berjalan dengan baik. Kalau komunikasi nggak berjalan baik, ya kita harus cari jalan keluarnya. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Mm-mm. Jadi banyak masalah-masalah nanti, masalah-masalah pasien itu kita temukan pada saat kita nanti sudah praktek atau PKL ya. Kan kalian udah PKL semua kali ya di rumah sakit ya. Banyak pasti pengalaman-pengalaman yang sudah ditemukan. Tapi kita kan nggak bicara macam-macam ya. Kita nggak curhat dan yang lain-lain gitu ya. Ya kita fokus aja pada kepentingan kita sendiri untuk menjelaskan. Dan kita juga nggak nerima curhatan dari pasien ya. Kadang-kadang di dalam pada saat kita visit atau bagiin obat, kadang-kadang pasien yang tua atau apa namanya yang nggak ditunggui oleh keluarganya, kadang-kadang butuh tuh untuk bicara sama kita gitu, menghabiskan waktunya. Nah, kita kan habis ya waktu kita untuk mendengarkan pasien. Nah, itu juga harus dipikirkan. Jangan sampai karena memang komunikasi komunikasi kita sudah bagus, ternyata pasiennya seneng tuh ngomong sama kita. Nah, kalau seneng ngomong sama kita, pekerjaan kita jadinya terhambat kan lain lagi masalahnya ya. Tuh. Ya, oke. Ada Sarah Fauzia nggak? Hadir Ibu. Nisa, Hadir Ibu. Gita, Hadir Ibu. Florita, Flo, Azahira, Zahira hadir. Ananda, Ananda hadir Ibu. Abdul Hafiz, Dir, Anita, Hadir Ibu. Deborah. Hadir Ibu. Oke, hadir semua ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ya. Itu ya masalah-masalah komunikasi ya. Saya pun juga sebenarnya apa namanya kadang-kadang komunikasinya juga nggak bagus ya pada saat kita mungkin lagi nggak enak gitu ya. Jadi kita yang pemberi pemberi apa namanya pemberi informasi ke pasien ketika pasiennya lagi marah-marah di depan akhirnya kan kita perasaan kita juga sudah tidak nyaman ya. Nah,
Kalau sudah seperti itu, berarti ya kita hindarilah masalah itu. Jangan sampai ternyata kita juga nggak bisa berkomunikasi dan nggak bisa menghandle emosi kita gitu ya. Nah, sama semua pasti begitu kalau misalnya dihadapkan dengan suatu keadaan di mana pasien itu udah nunggu lama, dia numpuk di satu meja kita pada saat kita menyerahkan obat, kemudian terkadang obatnya nggak ada, waktu obatnya sudah lama, yang dia mau dia nggak diberikan gitu ya. Nah, itu jadi masalah-masalah yang ya kadang pada saat kita menghadapi pasien seperti itu ya agak sulit ya dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, jadi komunikasi terapeutik ini eh, mengajarkan bahwa apa aja sih yang mestinya harus dikomunikasikan yang padat, singkat, dan jelas gitu. Ya, yang berhubungan dengan terapi pasien, bukan untuk menghandle komplain pasien gitu ya. Jadi kalau kalau misalnya pada saat kita ada pasien yang marah-marah, sehingga kan komunikasi terapeutik kita tidak terjadi ya. Nah, pasien itu dihandle aja oleh orang yang lain gitu ya, supaya kita juga nggak kehabisan energi menjelaskan pasien ya. Kalau pasiennya nggak puas kan sulit juga ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan, Anita? Belum ada, Ibu. Ya, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita. Ini minggu keberapa sih ya? Minggu ke-5 ya? Iya, Ibu. Minggu ke-5, minggu ke-6, dan minggu ke-7 dua kali lagi ya. Mudah-mudahan teorinya selesai. Nanti setelah itu kita beralih ke percakapan-percakapan ya, seperti minggu kemarin. Nah, yang minggu kemarin tugasnya udah dikumpulin semua belum? Apa masih ada yang belum buat tugas? Ya udah nanti saya lihat lagi. Ya, oke itu dari saya. Ada lagi yang mau kalian sampaikan? Untuk minggu depan boleh ya kita diskusi-diskusi aja ya tentang masalah-masalah komunikasi mungkin hambatan atau yang kalian sering temukan itu di tempat-tempat kerja atau di apotik itu apa masalahnya ya? Baik, Gitu. Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Adalah dari oral, kemudian mungkin tetes mata, ya, tetes hidung, ya, atau misalnya suntik, ya. Nah, jadi banyak. Kenapa bisa banyak begitu, ya? Nanti mungkin kita dapat penjelasannya dari teman-teman kalian sesuai dengan materi-materinya, ya. Baik, nah, rute-rute pemakaian ini tentu misalnya lewat oral. Tentu itu disesuaikan bentuk sediaannya, ya. Berarti kan nggak semua obat-obat yang kita kenal yang beredar di pasaran itu semuanya bisa diberikan secara oral ya. Misalnya, eh, misalnya ada suatu sediaan tetes mata. Ya ini kita gambarkan sebagai seorang yang awam gitu ya. Bukan berarti kalau tetes mata itu bisa misalnya kita susah nih ditetes dipakai di mata apa sepertinya keluar-keluar terus gitu ya ditetes di mata keluar jadi kayaknya nggak kena ke matanya sehingga boleh diminum misalnya gitu ya nah itu kan eh, jadi nggak mungkin gitu jadi makanya adanya rute pemberian ini pasti menyesuaikan bentuk sediaannya ya bagaimana untuk masuk ke intravena atau injeksi ya mau intravena mau intramuskuler
gimana mau masuk kalau misalnya sediaannya bukan bentuknya cairan. Terus kalau misalnya cairan, oke cairan ada sirup. Gimana cara masuknya kalau misalnya sirup mau dimasukkan nggak mungkin ya. Jadi pasti ada bentuk sediaan khas untuk setiap rute pemakaian ya. Itu satu yang perlu dipahami ya dalam kaitannya dengan pharmaceutical care. Kemudian kedua, dengan kita sudah memahami apa materi ini sedikit banyaknya ini tujuannya ya, teman-teman jadi bisa tahu bahwa begitu banyak sediaan obat yang mengandung zat berkhasiat X gitu ya, ataupun apapun itu zat berkhasiatnya, ternyata bisa dibuat dalam bentuk sediaan oral, sediaan untuk mungkin tetes mata, ya, sediaan untuk injeksi atau supos, ya, jadi banyak kegunaannya. Nah, kalau kita melihat ke pasien, nah kita sesuaikan kalau pasiennya umurnya mungkin atau lansia misalnya ya, nggak usah anak kecil ya banyak contoh. Kalau anak kecil ya biasa dipuir atau sirup. Kalau anak kecil, anak lansia ya. Nah, seperti apa lansia ini keadaannya? Apakah dia bisa meminum tablet atau dia kondisinya sangat lemah sehingga tidak memungkinkan dia minum tablet? Nah, jadi obat apa yang bisa diberikan ya untuk penyakitnya supaya obatnya sampai ke targetnya. Jadi itu pilihannya ada di kita ya. Jadi kalau di praktek sehari-hari di rumah sakit, kita lihat kondisi pasiennya, oh dia di ICU, dia di ICU tidur terus, nggak, maksudnya nggak dalam keadaan sadar, tapi obat ini harus masuk. Jadi apa yang diberikan? Nah, dicari bentuk sediaannya seperti apa. Apakah dia bisa lewat IV atau lewat intramuskuler ya? Kalau intramuskuler berarti disuntik langsung ke ototnya ya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi itu kegunaan itu kita yang memilih dengan kondisi pasien. Apalagi kalau pasien gangguan liver, gangguan ginjal ya. Nah, itu kan akan mempengaruhi metabolisme dan ekskresinya dari obat. Nah, kita bisa kalau memang bisa dia meminum oral, kita berikan oral tapi tentu dosisnya disesuaikan ya. Apalagi kalau obatnya banyak. Obatnya banyak di antara obat-obat itu ada interaksi. Nah, kita perhatikan dulu interaksinya apakah harus dijeda atau diganti dan lain sebagainya. Jadi seorang farmasi itu pada prakteknya di lapangan untuk asuhan kefarmasian sangat penting mengetahui rute pemakaian dan bentuk sediaan ini sehingga bisa memberi keputusan apa namanya pasien ini harus menerima obat untuk bentuk sediaan seperti apa, Kak, bentuk sediaan seperti apa sehingga dengan demikian pasti rutenya menyesuaikan ya. Anak-anak datang, masih kecil, 3 tahun atau 4 tahun, tiba-tiba ke IGD dalam keadaan kejang, gitu ya. Mau dikasih apa anak kecil kan kebanyakan lewat oral, nggak mungkin dikasih lewat oral ya. Kejangnya ini harus pikiran kita pasti kejangnya ini harus segera diatasi, segera diatasi. Bagaimana dia nggak bisa minum oral karena lagi kejang, disuntik juga nggak bisa ya, karena orang kejang itu kan nggak bisa dicari vena ya. Akibatnya apa? Mungkin bisa dicari, mungkin kalau misal dicarilah biasa kalau itu diatasi coba dengan obat-obat yang misalnya lewat anus ya seperti itu ya bentuk sukos ya kayak gitu. Jadi itu pilihan ya dengan kita memilih untuk mengatasi kejang apa maka kita lihat bagaimana rute pemakaiannya disesuaikan dengan keadaan pasien gitu. Itu teman-teman sekilas di secara umum untuk materi rute pemakaian dan bentuk sediaan yang nanti tujuannya dari apa pemberian materi ini dan prakteknya nanti di lapangan seperti apa ya. Mungkin kalau di apotek eh, orang tua bisa datang dengan dia menceritakan keadaan anaknya ya. Kita bisa tanya umur berapa, anaknya bisa minum sirup atau gimana Bu. Sepertinya nggak bisa gitu ya. Kita pilihkan kalau kita tidak bisa menentukan obat karena kita kan belum terdiagnosa
anaknya seperti apa ya. Kecuali kalau untuk obat-obat semua medikasi ya, kan obat-obat semua medikasi ada kekhususannya ya, yang kita bisa memberikan secara swak gitu ya, secara menilai sendiri ya. Tapi kalau obat-obat yang K ya, yang ada tanda K-nya, yang tidak boleh di semua medikasi, tentu kita harus berdasarkan diagnosa dokter dulu. Kenapa anak ini ibu? Makanya yang pertama kita tanya, ibu ada resepnya gitu ya. Udah bilang nggak ada, dengan kondisi yang dia ceritakan, tentu kita nggak bisa ya. Kecuali kalau dia, tapi dia panas. Oh kalau panas, mungkin bisa diberikan apa ya? Kita bisa memberikan apa namanya? Pilihan ke pasiennya. Anaknya umur berapa, Ibu? Umur 4 tahun. Kita tunjukin mungkin bisa minum nggak ya, Bu? Kita tunjukkan bentuk sirup ya misalnya gitu. Eh, jadi gitu kalau misalnya untuk soal medikasi masih diizinkan, tapi kalau misalnya apa namanya kita nggak tahu dia sakitnya apa, kita nggak bisa menentukan obatnya ya berdasarkan gejala-gejala. Dulu udah pernah sih kayak gini-gini, tapi dikasih ini yang nggak bisa ya, hati-hati. Karena kadang-kadang gejala itu penyakit yang satu dan lainnya bisa aja di awalnya sama gitu, sepertinya sama gitu ya. Nah, itu jadi yang seperti itu kita bisa memilihkan rute dan bentuk sediaannya, tapi untuk obat-obat yang semua medikasi, untuk obat yang kita harus pastikan dulu dia diagnosanya apa ya. Seperti itu. Kalau di rumah sakit, karena ada dokter banyak, dokter umum, dokter spesialis, itu bisa kerjasama langsung sama dokternya. Kalau ada keraguan untuk memberikan obat pasien, misalnya poliklinik, ya, rawat jalan. Kalau rawat inap, biasanya kita koordinasi selalu. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanya dulu terkait ini, sebelum nanti ibu yang gantian tanya. Kalau dirasa cukup, mungkin untuk kesempatan pertama ini, mungkin ibu tunjuk dulu. Mungkin Sarah Fauziah. Sarah bisa presentasi dari slide nomor 3 sampai sebentar ya. Hmm, sampai slide nomor 6 mungkin Sarah. Sampai slide nomor 10. Silakan Sarah. Ya, bentar ya Ibu. Iya, bisa Sarah. Bentar Ibu, filenya belum mau kebuka. Sebentar. Oh iya ya, baik. Ya, silakan.
Sarah masih unmute kayaknya. Masih ditutup mic-nya. Oh iya, maaf Ibu. Maaf Udah, Bu. udah mulai ya dari tadi ya. Ya, oh iya. Ibu saya izin menjelaskan mengenai rute pemberian obat. Kalau Ya. misalnya ada yang kurang-kurang, mohon maaf ya Ibu. Mungkin Ibu bisa menambahkan lebih lagi. Pertama itu ada rute pemberian obat. Jadi rute masuk obat di dalam tubuh itu dapat melalui beberapa cara. Contohnya itu rute eternal, rute parental, dan rute lainnya. Nah, yang dimaksud rute eternal itu yang kayak gimana? Rute eternal itu dia itu masuk ke saluran pencernaan. Biasanya tuh obat masuk ke dalam tubuh. Eh, eh maksudnya melalui melibatkan saluran pencernaan yang dimasukkan melalui mulut atau pencernaannya lainnya. Contohnya tuh oral, sublingual, atau rektal. Nah, kalau rute parenteral itu rute yang melibatkan kealiran darah. Contohnya itu obat yang IV, IM, SC, atau intratekal. Terus rute lainnya itu maksudnya apa? Rute lainnya itu kayak inhalasi, transdermal, terus topikal, seperti itu rute pemberian obat. Nah, ini itu ada rute pemberian obat dari misalnya di sini ada intravena. Nah, intravena ini eh, akan waktu berefeknya itu ke dalam tubuh 30 sampai 60 detik. Sedangkan intraoseus itu eh juga sama kayak intravena. Terus endrotekal itu waktunya sampai ke dalam tubuh, berefek ke dalam tubuh itu 2 sampai 3 menit. Kalau in inhalasi juga inhalation juga 2 sampai 3 menit. Terus di sini ada sublingual. Sublingual itu waktu yang berefeknya itu 3 sampai 5 menit. Terus intramuskular. Intramuskular itu waktu berefek ke dalam tubuhnya 10 sampai 20 menit. Terus subcutaneous itu 15 sampai 30 menit. Rektal itu 5 sampai 30 menit. Injection itu 30 sampai 90 menit. Nah, kalau transdermal topikal itu tuh bervariasi. Ada yang beberapa menit sampai beberapa jam. Nah, sebagian besar obat dapat diberikan melalui rute yang berbeda. Faktor yang hubungan dengan obat dan pasien menentukan pemilihan rute pemberian obat. Nah, faktor-faktornya apa? Ada karakteristik obat, terus penggunaan darurat atau rutin, terus tempat kerja obat, seperti lokal atau sistemik. Terus juga berdasarkan kondisi penderita, apakah penderita itu diare, muntah, atau kan tidak sadarkan diri. Terus usia pasien. Selanjutnya ada pengaruh pH lambung, enzim pencernaan, dan metabolisme lintasan pertama. Lalu yang terakhir ada pemilihan pasien atau dokter terkadang. Nah, ini ada rute pemberian obatnya, ada secara lokal dan sistemik. Kalau secara sistemik itu yang tadi ada eternal dan parental. Contohnya enteral itu yang udah saya sebutin juga, ada oral, sublingual, rektal. Sedangkan kalau parenteral ada inhalation, injection, dan transdermal. Berikutnya ada efek lokal. Efek lokal ini adalah cara pemberian obat yang paling sederhana di tempat di mana tindakan yang diinginkan diperlukan. Efek samping ini
sistemik minimal, efek lokal dapat dicapai melalui beberapa rute pemberian, yaitu melalui inhalasi, mukosa, dan kulit. Inhalasi adalah rute pemberian obat dalam mulut atau hidung dengan larutan obat yang disemprotkan ke dalamnya. Sementara rute pemberian melalui kulit dengan menggunakan obat berbentuk salep, krim, atau lotion. Jadi inhalasi itu eh, biasanya seperti obat-obat untuk orang asma gitu. Nah, di sini ada efek dari lokal. Nah, di sini ada topikal. Topikal itu obat dioleskan pada kulit atau selaput lendir di bagian tempat untuk tindakan lokal. Terus ada juga melalui rongga mulut sebagai suspensi, misalnya nistatin. Sebagai torch, misalnya clotrimazole. Ini biasanya untuk kandi, kandidiasis oral. Nah, kalau sebagai krim, contohnya itu salep acyclovir untuk orang yang biasanya penyakit herpes. Terus sebagai salep dan agar-agar misalnya 5% lignocaine hidroklorida. Biasanya ini untuk anestesi topikal. Sebagai semprotan misalnya 10% lignocaine hidroklorida. Ini juga untuk anestesi topikal. Saluran GI itu sebagai tablet yang tidak terresep. Misalnya neomisin untuk sterilisasi usus sebelumnya operasi. Lalu berikutnya rektum dan lubang anus. Rektum dan lubang anus ini ada dua. Yang pertama sebagai enema atau pemberian obat di dalam rektum dalam bentuk cair. Nah, enema ini juga dibagi menjadi dua. Ada enema evakuasi, di mana untuk evakuasi usus, misalnya enema air sabun. Terus tindakannya sabun sebagai pelumas dan air perangsang rektum. Lalu enema retensi, misalnya metilprednisolon pada utilis colitis ulcerativa. Nah, berikutnya sebagai supositoria, pemberian obat dalam bentuk padat ke dalam rektum, misalnya bisa kodil untuk evakuasi usus. Lalu ada efek lokal berikutnya, mata, telinga, dan hidung. Sebagai obat tetes salep dan semprot untuk infeksi atau kondisi alergi dan lain-lain. Contohnya nih ada gentamisin tetes mata atau telinga. Terus bronkus. Bronkus ini sebagai inhalasi, misalnya salbutamol, ibupropium, bromid, dan lain-lain. Untuk asma bronkial dan penyakit paru obstruktif kronis. Berikutnya ada efek lokal dari kulit. Sebagai salep, krim, lotion, atau bedak, misalnya clotrimazole, itu obat anti jamur untuk kulit candidiasis. Terus rute intraarteri. Rute ini jarang digunakan, ini terutama digunakan pada saat studi diagnostik seperti itu. Yang berikutnya adalah pemberian obat ke beberapa jaringan ke dalam melalui suntikan, misalnya pemberian triamcinolon langsung ke ruangan sendi pada artritis reumatoid. Oke, cukup Sarah. Ya, itu Sarah coba lihat slide yang nomor berapa tadi? Coba dari pertama deh. tadi pertama. Pertama. Pindah, pindah, pindah. Oke, pindah, pindah. Ya, oke ya. Yang tadi benar udah itu dulu. Yang tadi. Nah,
Ibu tanya ke Sarah dulu ya. Bisa juga tanya ke yang lainnya ya. Kan semuanya udah baca juga ya. Kira-kira kalau misalnya eh, kenapa kira-kira eh, pada keadaan darurat, untuk keadaan darurat biasanya kalau melihat eh, waktu untuk menimbulkan efek ini, sebaiknya obat yang diberikan apa? Anissa. Tadi siapa tadi yang presentasi? Sarah. Ya, maaf, maaf, maaf. Iya Bu, kalau misalnya keadaan darurat, contohnya seperti orang yang sudah tidak sadarkan diri, biasanya melalui intravena Bu, karena efeknya lebih cepat. Lebih cepat ya. Kalau misalnya keadaan-keadaan flu ya, keadaan pasien henti jantung ya. Nah, bisa juga tapi lewat apa namanya injeksi juga ya. Karena dia juga injeksi yang langsung diberikan eh, eh, bisa berefek dengan cepat ya. Oke, kalau intraosius tuh apa sih? Ada yang tahu? Intraosius itu yang langsung ke sumsum tulang ya, Ibu? Iya, benar. Ya, jadi itu juga bisa cepat ya, bisa cepat di apa? Menimbulkan efek ya. Oke, baik. Kalau untuk transdermal ini, kira-kira menurut kamu kalau efeknya dari menit sampai jam itu, apa yang diharapkan menurut Sarah? Diharap, Kira-kira dengan menggunakan obat bentuk transdermal ini, kan efeknya menit sampai jam ya. ya, Nah itu kira-kira pasti yang diharapkan kenapa orang harus pakai ini gitu. ini untuk luka bagian luar. Gimana itu saya bingung. Ada yang tahu nggak kenapa harus pakai pasien harus pakai transdermal? Karena luka pada bagian luar Ibu, kayak luka Kayak apa? terbuka. Luka, luka apa? Luka bakar gitu? Iya, luka Luka misalnya kena pisau gitu, tergores pisau atau benda tajam lainnya gitu. iya, luka. Misalnya jatuh, naik motor jatuh, tangannya luka semua kan? Nah, itu Iya, pakai transdermal. iya. Apa contohnya? Contohnya, contohnya pakai eh kalau betadine Bu, buat luka. Transdermal ini bukan eh, efek lokal. Kalau ada yang bisa jawab nggak? Ini siapa? Ibu, Mau bantu jawab? Ibu izin jawab boleh, Bu? Ya, silahkan. Kalau setangkap Nisa ya Ibu, mohon dikoreksi kalau salah. Kalau transdermal itu dia bisa juga tujuannya kalau ke obat yang nggak bisa diekskresikan atau di itu di lambung gitu, apa di hati gitu Bu. Jadi dia ngirim, kenapa tujuannya di transdermal biar kekirim ke seluruh, dipenetrasi di seluruh kulit gitu Bu. Dan dia juga digunain buat obat yang nggak bisa ke eh, masuk ke dalam saluran pencernaan dan hati untuk menyalurkan senyawa yang tidak bisa diberikan pada oral Bu, biasanya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Coba tadi kamu udah bahas transdermal belum sih yang lokal? Siapa namanya? Sarah. Tadi ada nggak bahasan kamu? Transdermal. Mm-mm. Nggak Saya ada kan? punya di Belum. kelasnya di yang di depan aja Bu. Yang Oke, ya. oh, Nanti oh, kalau gitu Ibu jelaskan tentang transdermal ini di akhir ya. i- Sampai oh, nanti kan ada transdermal juga ya. Ibu Nanti siapa tahu yang nggak, kebagi? saya tadi kayaknya mention transdermal, tapi ini saya nggak tahu ya Bu. Saya benar apa enggak?
Kalau yang kan obat transdermal tuh yang kayak ditempelkan gitu enggak sih? Iya, Nah, iya benar. itu Kan jadi bukan untuk luka berarti. iya Bu, Terus, maaf Bu. Terus contohnya misalnya yang kayak buat dia kan contohnya patch gitu ya Bu. iya, Nah, itu benar. berarti itu dia buat kayak nyeri gitu nggak sih? Atau kayak Iya, ngerin iya. ya? Tadi pertanyaan Ibu balik lagi, kenapa di harus pakai, kenapa dipilih transdermal kan itu? Ah, Pertimbangannya kenapa? berarti karena nyerinya itu udah gitu. Si pasien tidak bisa minum terus nyerinya udah parah banget. Biasanya ada tambahan gitu gitu. Tadi kan kamu udah bilang modelnya kayak patch gitu yang ditempel di kulit ya. Nah, kenapa dia efeknya dalam menit dan jam? Ya, dia jadi memang misalnya memang yang banyak beredar di kalau kita kerja itu kebetulan untuk anti nyeri ya. Nah, pasien ini udah kesakitan, memang benar, tapi dia efeknya jadi bertahan lama gitu. Nggak bisa kalau misalnya kalau kita kasih tablet misalnya ya, bentuk tablet anti nyeri, misalnya taruhlah morfin apa morfin tablet. Nah, itu kan diminum nanti timbul efeknya lama. Nah, selama selama minum oral itu 30 sampai 90 menit, 30 menit taruhlah 40 menit dia kesengsara ya. Dia jadi pengen cepet dalam dapat ya, dapat efek anti nyerinya maksud Ibu gitu ya, supaya cepat diatasi. Dia supaya dia paling nggak merasa kesakitan ya. Nah, kalau di intravena misalnya cepat, tapi kan intravena nggak bisa dilakukan di rumah ya, kecuali kalau dia ada perawat ya. Kalau dia bawa apa panggil perawat untuk home care ya bisa lewat intravena ya. Jadi apa namanya sulit lah kalau buat orang awam ya untuk melakukan pemberian obat secara intravena udah nggak mungkin apalagi intraoseus ya ini perlu keahlian sendiri juga karena kan di sumsum tulang belakang kita kan ada di tulang belakang ini kan ada tulangnya ada bukan tulang nah kan dia harus disuntik di situ ya agak sulit ya apa membutuhkan keahlian tersendiri gitu nggak semua perawat juga bisa kalau dipanggil home care gitu ya. Nah, jadi makanya untuk orang-orang di rumah yang udah kesakitan, misalnya penderita kanker ya, kalau dirawat di rumah sakit juga begitu-begitu aja ya. Sebaiknya kan dibawa pulang, dirawat oleh keluarganya ya. Udah gitu kan mahal kalau di rumah sakit ya. Maka diberikan sediaan transdermal ini ya. Dia jadi efeknya lama tuh. Jadi dia udah bisa paling enggak udah bisa mengurangi rasa sakit yang amat sangat dari hitungan menit sejak ditempel sampai dia hitungan jam. Nanti tergantung aturan pakainya ya. Apakah 2 kali sehari atau 1 kali 1 sehari ya dilihat. Jadi kenapa dipilih sediaan transdermal? Karena satu, untuk pasien yang dirawat di rumah, nggak mungkin ya. Kalau di rumah sakit, ya mungkin itu udah terlalu banyak suntikan-suntikan di pasiennya ya. Jadi dipilihlah transdermal. Bisa aja di rumah sakit juga dipilih ya. Nanti dipertimbangkan sama apoteker atau farmasinya ya. Apakah perlu diberikan transdermal atau cukup dengan infus apa misalnya gitu ya. Bisa kalau di rumah sakit, tapi kalau di rumah nggak bisa ya karena biasanya orangnya pulang lewat jalan. Jadi satu pasiennya lewat jalan, kedua biar cepat menimbulkan efeknya dan dalam waktu lama nggak harus ganti-ganti. Coba bayangin kalau misalnya dia sering dikasih tablet, dia harus minum efeknya muncul 30 menit ya. 30 menit dia menderita. Begitu 30 menit, oke lah dia mungkin udah bisa menimbulkan efek. Habis gitu, nanti kalau dia udah dieskresi sakit lagi. Masa dikasih lagi tablet? Begitu sakitnya tambah, kasih lagi tablet. Kan nggak mungkin ya. Tablet itu kan ada batasan juga aturan pakainya. Ya, maka dipilihlah transdermal ini gitu ya. Itu pertimbangan kenapa pasien diberikan sediaan transdermal. Ada pertanyaan? Oke, pindah slide berikutnya coba, Sarah.
Nggak bisa ya? Nah, oke. Nah, di sini rute pemberian obat ini faktor-faktornya adalah salah satunya pilihan pasien atau dokter. Pertanyaan ibu, eh, memungkinkankah, memungkinkan nggak kalau pasien itu bisa pilih rute? Menurut Sarah gimana? Eh, Sebenarnya tergantung penyakitnya, tapi bisa aja, Bu. Contohnya gimana? Contohnya pasien yang nggak bisa, ih, contohnya itu Hmm. kalau misalnya eh, eh, dokter meresepkan tablet, tapi Mm-mm. pasiennya mintanya yang sirup karena pasien tersebut sulit untuk minum tablet. Oke. Sulit untuk apa? Men- Nggak kedengeran? Menelan tablet, mengkonsumsi tablet. Oh, Ya. oke. Oke. Hmm. Oke, pindah slide berikutnya. Ini jelas jelas ya. Ada lokal, ada sistemik. Apa sih sistemik itu, Sarah? Itu, Sistemik apa sih? itu obat yang Kita sering dengar tuh lokal sistemik, tapi apa? Sistemik itu apa? eh, eh, apa? Berarti sistemik itu yang bekerja ke seluruh tubuh. Apa? Bekerja ke seluruh tubuh di dalam. Hmm. Maksudnya kerja ke seluruh tubuh gimana? eh, em, jadi tuh obatnya itu tuh bakalan diserap oleh eh, tubuh terus distribusikan gitu seluruh tubuh gitu, Bu. Hmm. Ada yang bisa tambahin? Mungkin Anita bisa? Izin nambahin Ibu, kalau obat Ya, sistemik itu obat yang apa? Yang beredar melalui peredaran darah atau aliran darah. oke. Untuk sampai ke organ targetnya ya. Iya, Ibu. Oke. Ya, jadi kalau lokal kan dia berefek ya di tempat itu saja ya, berefek di tempat situ saja. Eh, apa namanya kalau sistemik tadi seperti kata Anissa, dia memang akan masuk ke aliran darah seluruh tubuh sehingga dia bisa sampai ke reseptor-reseptornya di mana dia harus berfungsi ya. Oke, slide berikutnya mungkin. Terus, oke. Ya, jadi ini jadi contoh-contoh yang ada di slide ini itu yang efeknya apa obatnya menimbulkan efek lokal ya. Coba buka slide berikutnya. Ya, jadi obat-obat obat-obat misalnya obat topikal ya itu jadi obatnya ada yang dioles ya di atas kulit atau di selaput lendir misalnya atau obat salep mata ya. Nah, itu kan di selaput lendir ya. Nah, kemudian ada juga dia mau menimbulkan efek lokal di rongga mulut ya. Nah, kalau di rongga mulut misalnya contohnya Trochet gitu ya, FG Trost, mungkin teman-teman tahu ya kalau
kayak ibu gini kayak batuk ini sakit ya mungkin di tenggorokannya minum Epitrus ya itu diharapkan dengan dihisap dia akan efek lokalnya di sekitar rongga mulut ya seperti itu. Terus kalau orang yang jamur di mulut ya kayak sariawan atau jamur yang lain kan diberikan juga obat yang eh, menimbulkan efek di lokal ya. Jadi dia tidak mengikuti tadi seperti yang Anita bilang ya harus beredar dulu ke seluruh tubuh ya aliran darah ya. Kemudian oke, ya jadi ada yang juga yang disemprot ya. Contoh yang disemprot ini mungkin teman-teman kalau pernah lihat pertandingan bola, kan ada tuh misalnya orang sakit ya, kena ketendang ya, atau apa, nah kan disemprot. Nah itu di lokal aja, di lokal dia. Jadi dia dikasih anestesi topikal ya, contohnya lignocain hidrokolida. Itu contoh yang menimbulkan efek lokal ya. Jadi nggak harus dia minum tablet dulu ya kapan hilangnya atau disuntik ya susah ya. Lagi pertandingan ada suntik-suntik ya. Kan suntik itu harus apa? Apa namanya aseptis ya. Orang harus pakai sarung tangan ya, ambil injeksinya dulu ya. Terus kemudian pakai alkohol swab dulu suntik. Nggak bisa begitu ya. Jadi pilih yang efeknya lokal, anestesi juga, maka tinggal disemprot, maka akan lebih cepat ya. Walaupun mungkin efeknya misalnya lebih cepatan lewat IV misalnya. Tadi kan IV lebih cepat ya. Ya tapi kan repot kalau misalnya di lapangan sepak bola harus ada suntik-suntik segala gitu ya. Jadi disesuaikan. Itu namanya disesuaikan ya kondisinya ya. Kemudian di saluran pencernaan ya, gastrointestinal ya. Tadi nih siapa namanya Sarah sebagai tablet yang tidak terserap ya terserap ini terserap ya. Jadi obat itu dipilih yang dia tidak diserap di saluran pencernaan. Memang dia maunya kerjanya ya di situ. Ya, misalnya dia mau eh, kan usus kita nih kan sebenarnya kotor ya, apalagi usus besar kita gitu ya. Nah, kalau pasien-pasien mau tindakan tertentu, maka ususnya disterilin dulu ya. Jadi bakteri-bakteri yang ada di dalamnya ya di apa ibaratnya dimatiin dulu lah, disterilin dulu. Nah, itu jadi obatnya emang berfungsi di secara lokal di saluran gastrointestinal ya. Begitu juga untuk enema ya dan untuk supositorinya ya. Sampai sini ada yang mau ditanya untuk yang obat yang menimbulkan efek lokal untuk slide pertama. Kalau nggak ada pindah slide coba Sarah. Ini untuk mata, telinga, dan hidung. Teman-teman mungkin udah sering ketemu ya. Tetes mata, tetes telinga, tetes hidung ya. Banyak ya. Salep juga ya, salep mata ya. Hidung mungkin kebanyakan tetes ya atau semprot ya kalau hidung ya. Hidung apa telinga bisa tetes ya. Kalau mata bisa salep bisa tetes ya. Kemudian di bronkus juga ya. Kalau emang diharapkan efeknya di bronkus, maka dia disebut efek lokal ya. Kemudian di kulit, ini udah jelas mungkin kita banyak tahunya yang menimbulkan efek lokal di kulit ya. Karena mungkin beberapa udah misalnya ada yang kena jamur ya, langsung dioles dengan krim misalnya gitu ya. Atau misalnya ada ruam-ruam di kulit kalau buat bayi kasih bedak misalnya gitu ya. Nah, kalau intraarteri ini memang udah jarang, tapi memungkinkan saja kalau ada obat yang dibuat intraarteri ya kayak kortikosteroid itu ada kalau kita lihat di filenya ada IAID, berarti intraarteri, derma. Jadi dia bisa intraarteri dan biasanya dokter yang menggunakan ini udah mempunyai keahlian ya. Jadi dia udah terlatih, nggak gampang untuk masuk ke intraarteri karena biasanya suntik-suntik itu di intravena ya. Nah ini masuk ke intraarteri berarti harus cari arteri ya. Intravena itu kan kelihatan dari warnanya ya kalau kita misalnya pernah
lihat orang atau kita sendiri pernah menjalani waktu kita mau diinfus itu kan si perawat cari-cari vena tuh gampang kan ada warnanya ya. Tapi kalau intraarteri kan nggak kelihatan dia ada di dalamnya lagi ya. Coba ingat kembali susunan pembuluh darah kita intra arteri itu ada di mana ya kan sulit. Nah, jadi makanya dia eh, apa dokternya mempunyai udah punya pelatihan ya, udah ahli dalam menyuntik intraarteri. Ya kalau salah bisa bahaya ya. Sama juga dengan pemberian obat ke jaringan melalui suntikan nih kalau misalnya di daerah dengkul sini ya pemberian atau di sela-sela. Jadi kalau arteris artritis reumatoid itu ya biasa disingkat RA, yang sakit itu sendi-sendi ya, sendi-sendi seluruh tubuh ya, mau di tangan, di jari, mau di dengkul, mau di kaki, dia tuh ada di sendi. Nah, kalau suntik di sendi itu gimana? Nggak semua orang bisa ya, karena di jari kita aja sendi-sendinya di antara sendi kan tulang kita kan di jari aja ada berapa susunannya ya. Terus di antara tulang itu ada sendi. Nah, suntiknya di situ. Nggak bisa, nggak boleh sampai kena ke tulangnya atau jaringan yang lain. Sarafnya misalnya dia harus suntik di tengah-tengah, di persendiannya. Nah, itu agak sulit ya. Jadi di ruang sendi itu. Jadi ini dokternya juga udah ahli. Dia dengan hanya pegang sedikit aja, oh dia udah tahu sendinya dari sini. Dia bisa suntik gitu ya. Dia bisa suntik cairan ya. Berikutnya, udah selesai ya? Oke, baik. Silakan ditutup, Sarah. Mungkin sampai situ ada yang mau ditanyakan. Silakan. Hmm. Silakan ditutup, Sarah. Ya, izin ditutup Ibu. Cukup sekian. Makasih Ibu. Mohon maaf. Iya, Ya. baik. Nah, sekarang untuk parenteral, ini satu waktu juga ya, kita harus cepat juga deh. Hmm, sebentar ya. Baik, untuk berikutnya dari slide 26 sampai slide 32 saja ya. Mungkin berikutnya adalah Farizan. Coba Farizan. Farizan bisa. Sebentar Ibu izin ambil minum dulu ya. Kemana sih Farizan? Kok nggak ada? Farizan kok jadi nggak ada? Oke. Baik, mungkin Abdul Hafiz bisa gantiin Farizan. Saya Ibu. Ya, silakan. Ibu akan tetap dampingin kok ya. Kan cuma presentasi aja. Pak, tadi contohnya Sarah kan udah kelihatan ya. Dan kenapa harus ini ya? Karena sore ibu nggak memungkinkan untuk
terus-terusan bicara ya. Jadi Ibu pengen hari ini keaktifan ada di kalian ya. Silakan Abdul Aziz Hafiz. Bisa Abdul Hafiz untuk pesen apa menampilkan slide-nya? Dari slide 26 ya, Bu. Ya, silakan. Share screen ya, Bu. Ya. Teman-teman kan ini belum ujian ya. Jadi Ibu berharap ini kan cuma mau tugas aja ya, memperbaiki tugas ya. Kalau tugas kalian nanti udah baik, insya Allah ya ini bisa menambah gitu ya. Jadi jangan takut. Ibu kan tadi juga sama Sarah biasa aja kan. Maksudnya ya tanya aja sampai sejauh mana pemahamannya. Kalau nggak bisa ya Ibu dampingin gitu kan. Ya silakan. Tadi siapa namanya? Abdul Hafiz. Selanjutnya ada rute pengobatan secara parenteral. Oke. Yang pertama itu ada suntikan intravena. Suntikan intravena itu ialah rute pemberian obat yang paling umum dilakukan orang tua dan dapat melewati metabolisme lintas pertama di hati. Mengingat lokasinya yang dangkal pada kulit, vena perifer memberikan akses mudah ke sistem peredaran darah dan sering digunakan pemberian obat parenteral. Ekstremitas atas biasanya merupakan tempat pilihan untuk pengobatan intravena karena memiliki insiden tromboflebitis dan trombosis yang lebih rendah dibandingkan ekstremitas di bawah. Vena basilika atau sefalik median pada lengan atau vena metakarpal pada punggung tangan biasanya digunakan. Pada ekstremitas bawah, plexus vena dorsal kaki dapat digunakan. Untuk yang kedua, ada rute pengobatan intramuskular. Rute pengobatan intramuskular ini dapat diberikan pada otot tubuh yang berbeda, termasuk otot deltoid, dorsogluteal, ventrogluteal, rectus femoris atau broadus lateralis. Meskipun lokasi dorsogluteal atau kuadran luar atas bokong merupakan lokasi umum yang dipilih secara tradisional untuk injeksi intramuskular oleh para profesional kesehatan, hal ini mempunyai potensi resiko cedera pada arteri gluteal superior dan saraf siatik. Di sisi lain, situs ventrogluteal atau situs gluteal anterior menargetkan otot gluteus medius dan menghindari potensi komplikasi ini. Oleh karena itu, disarankan. Yang selanjutnya itu ada suntikan subkutan. Suntikan subkutan ini adalah bentuk lain dari pengobatan orang tua dan diberikan pada lapisan kulit yang disebut kutis, tepat di bawah lapisan dermis dan epidermis. Jaringan subkutan memiliki sedikit pembuluh darah. Oleh karena itu, obat yang disuntikan mengalami penyerapan dengan kecepatan yang lambat dan berkelanjutan. Obat subkutan dapat diberikan ke berbagai tempat, termasuk area luar lengan, atas, dan perut. Hindari lingkaran 2 inci di sekitaran perut, bagian depan paha, punggung atas, atau area bokong atas di belakang tulang pinggul. Selanjutnya ada rute intraarterial. Rute intraarterial ini tidak umum digunakan untuk pemberian obat. Suntikan bahan kontras setelah tusukan arteri dilakukan untuk angiografi. Kegunaan lain dari rute ini adalah untuk pemberian agen kemoterapi regional dan mengobati tumor ganas di otak. Selanjutnya ada rute intravena. Rute intravena ini secara langsung memasukkan obat ke sirkulasi sistemik. Hal ini diindikasikan bila diinginkan efek obat yang cepat. Diperlukan kadar obat serum yang tepat, atau bila obat tidak stabil atau kulit diabsorpsi di saluran cerna, atau sulit diabsorpsi di saluran cerna.
Ini juga merupakan rute yang digunakan pada pasien dengan perubahan status mental atau mual atau muntah parah yang tidak dapat mentoleransi obat oral. Keuntungan dari intravena ini, yang pertama, permulaan tindakan yang cepat, cara tindakan yang dapat diprediksi dan bioavailabilitas yang hampir lengkap. Masalah pemberian obat oral dapat diatasi dengan menghindari saluran cerna, dan yang terakhir, cara pemberian terbaik pada pasien sakit parah dan koma yang tidak dapat menelan apapun secara oral. Untuk kekurangannya, menyebabkan rasa sakit, kemungkinan infeksi, dan pengiriman produk protein yang memerlukan tingkat berkelanjutan bisa menjadi sulit. Selanjutnya, rute intramuskular. Rute intramuskular ini dapat dimanfaatkan ketika penyerapan obat oral terjadi dalam pola yang tidak menentu atau tidak lengkap. Obat memiliki metabolisme lintas pertama yang tinggi atau pasien tidak patuh. Persiapan depot obat dapat diberikan secara intramuskular dan obat larut perlahan ke dalam sirkulasi untuk memberikan dosis berkelanjutan dalam waktu yang lebih lama. Contohnya termasuk haloperidol dekanoat. Vaksinasi juga diberikan melalui rute intramuskular. Eh, Kekurangan dari rute intramuskular ini, yang pertama nyeri di tempat suntikan, yang kedua jumlah obat yang diberikan harus disesuaikan dengan massa otot yang tersedia, yang ketiga peptida terdegradasi secara lokal, dan yang keempat komplikasi, hematoma, abses, cedera saraf tepi, tusukan pembuluh darah yang menyebabkan pemberian intramuskular yang tidak disengaja. Selanjutnya rute subkutan. Rute subkutan ini digunakan ketika ukuran molekul obat terlalu besar untuk diserap secara efektif di saluran usus, atau ketika bioavailabilitas yang lebih baik atau tingkat penyerapan yang lebih cepat diperlukan dibandingkan dengan rute oral. Obat ini mudah diberikan dan memerlukan keterampilan minimal, sehingga pasien seringkali dapat memberikan obatnya sendiri. Obat umum yang diberikan secara subkutan termasuk insulin, heparin, dan antibodi monoklonal. Kecepatan penyerapan obat melalui jalur subkutan ini dapat ditingkatkan dengan infiltrasi enzim hyaluronidase. Faktor utama yang mempengaruhi laju penyerapan melalui jalur subkutan meliputi ukuran molekul atau molekul besar yang penetrasinya lambat, viskositas, dan karakteristik anatomi tempat suntikan atau vaskularisasi dan jumlah jaringan lemak. Kekurangan dari rute ini, yang pertama tingkat penyerapan sulit dikendalikan, yang kedua komplikasi lokal, iritasi iritasi dan nyeri. Tempat suntikan harus sering diganti untuk mencegah penumpukan obat yang tidak terserap yang dapat menyebabkan cedera ringan. Selanjutnya, rute pengobatan lainnya. Enggak, udah cukup. Iya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanya, Hafiz, untuk slide yang ini, yang barusan Abdul Hafiz bacakan. Jadi ini secara umum disampaikan untuk parenteral ya. Ada IV, kalau kita baca di obat suntiknya, ada IV, ada IM, ada SC ya. Intravena, intramuskular, dan subkutan ya. Jadi kalau kita tahu obat itu misalnya untuk disuntikan, untuk diberikan secara vena, maka kita pastikan, kita lihat obatnya ya. Kita yang memastikan, kita tanya sama perawatnya, Mbak ini mau diberikan lewat apa gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Kalau dia bilang mau diberikan lewat infus misalnya gitu ya. Nah, dalam pekerjaan biasanya kalau intravena pasti diberikan lewat infus ya. Jadi perawat suka jawab infus. Nanti kita pastikan obatnya boleh nggak lewat infus ya. Jadi kan pabrik tuh udah mendesain sediaan obat ini bisa lewat bisa lewat intravena, bisa lewat intramuskular dan intraarteri atau subkutan ya. Nah, kalau kita baca oh dia bisa di intravena maka kita kasih ya. Tapi kalau kita lihat
Oh, dokternya minta obat ini, orang ini nggak intravena gitu kan ya, cuma IM dan SC misalnya, atau dia IM aja. Nah itu perlu ditanyain ke dokternya. Bentar ya. Kita lihat obatnya misalnya intramuskuler ini IM aja. Kok dokternya mau dikasih infus ya? Kalau misalnya teman-teman yang ketemu ke TK, mungkin orang baru, bisa tanya ke apotekernya ya. Tanya, Bu, ini kok dokternya mau memberikan infus obat ini gitu. Saya baca di sini, jadi teman-temannya harus baca ya. Jadi salah satu yang harus dikaji adalah obatnya sesuai atau tidak kan kita sebagai apa farmasi. Nah kita lihat, tapi kok di sini intramuskuler aja ya Bu. Nanti biasanya apotekernya sama-sama tuh cari ya, lihat di leafletnya, dibaca atau di jurnal juga dilihat ya, atau di literatur-literatur yang lain. Ternyata misalnya kalau pernah ditemukan misalnya intravena menyebabkan apa, sehingga makanya dia direkomendasikan untuk intramuskuler, ya harus dibilang ke dokter. Dokter, kalau dokter mau kasih obat ini hanya intramuskuler, nggak lewat vena, ya seperti itu. Kalau dokternya bilang, emang iya buat intramuskuler, siapa yang bilang untuk vena? Tadi perawatnya bilangnya ini mau diberikan intravena, dokter gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi harus dipastikan ya bahwa jadi pasien menerima obat dengan cara yang benar ya. Ini cara satunya, cara yang benar ya, rutenya yang benar ya. Jangan sampai kalau obat itu hanya bisa untuk intramuskuler, kita diberikan intravena, kita diem aja. Jangan sampai nanti, itu salah perawat, salah dokter gitu ya. Bisa aja perawatnya juga yang salah, tidak mendengarkan yang disampaikan dokter, maka kita membenarkan ya. Karena semua obat itu tanggung jawabnya kita, bukan tanggung jawab dokter atau perawat. Oke, pindah slide coba. Abdul Hafiz. Ya, ya, jadi intravena udah jelas ya. Ibu rasa untuk penjelasan slide ini, untuk intravena, intramuskuler dan dan subkutan ya, ini apa eh, mungkin dari ekstremitas atas biasanya merupakan tempat pilih itu, kita bisa tahu ya. Jadi kita bisa tahu, memang kita biasa kalau di rumah sakit kan pasti yang dipilih pertama di daerah sekitar siku ya, di daerah sini ya. Itu ekstremitas atas ya. Kalau enggak misalnya di tangan bisa juga ya, di atas ini ya. Kita disesuaikan saja ya. Jadi ini boleh di dipahami secara singkat ya. Ini biasanya yang tahu ranahnya seperti ini perawat dan dokter ya. Kita kan tidak melakukan penyuntikan ya. Kita hanya menyiapkan obatnya, memastikan obatnya adalah benar. Mau diberikan secara apa, kita pastikan obatnya benar tidak gitu ya. Tapi kita tahu ya, apa tuh namanya, eh, di sekedar tahu, oh kalau intravena bisa di sini, bisa di sini, bisa juga di kaki misalnya ya, tahu nggak apa-apa ya. Oke, terus udah pasti obat intravena nggak melalui metabolisme lintas pertama di hati ya, karena dia udah langsung masuk sistemik ya, peredaran darah ya, lewat vena ya. Slide berikutnya, intramuskuler kalau nggak salah ya, intramuskuler juga nih ya, kayak misalnya otot-otot ini ya, kita kita ini kan pengajaran untuk menyuntik ya. Kalau misalnya mau menambah ilmu silahkan saja ya, memahami dengan baik untuk ini ya. Ada loh apoteker yang diminta bantuan untuk menyuntik setelah dia dilatih oleh perawat dan dokter. Boleh aja ya. Kalau dokter dan perawat itu meng-ACC ya sih boleh. Tapi kalau misalnya kita nggak mampu ya, nggak usah ya. Jadi kita nggak usah nggak usah tahu, tapi kalau pengen menambah ilmu boleh ya, karena ini bukan anak kita. Tapi yang pasti intramuskuler itu diberikan di otot, namanya juga muskular ya, jadi dia diberikannya di otot, itu kita harus tahu ya, kita harus tahu dia diberikannya di otot ya. Tapi kalau otot deltoid, des, dorsogluteal ya, itu mungkin itu pelajaran tambahan ya. Oke, pindah berikutnya.
Sukutan, kita harus tahu sukutan itu ternyata dia di bawah kulit ya, di mana di bawah kulit yang ternyata dia itu seharusnya nggak kena syaraf ya, di di bawah di di lapisan apa tepat di bawah dermis dan epidermis ya, sedikit pembuluh darah. Jadi sedikit juga rasa sakitnya ya, karena dia sedikit pembuluh darah, bagaimana dia bisa sistemik. Nah, itu dia ada proses-prosesnya sehingga dia bisa mengikuti, dia bisa masuk ke aliran darah ya. Seperti yang disampaikan di sini ya. Nah, ini cara-cara penyuntikan ini sekedar ilmu tambahan ya. Intraarterial juga ya. Ini tadi udah Ibu ceritakan di depan. Jadi selain juga dia lewat arteri, dia contohnya digunakan pada tindakan angiografi ya, atau misalnya ingin membunuh sel kanker ya, jadi udah jadi sel target, obatnya juga obat target untuk sel kanker tersebut, maka dia diberikan di arteri ya, jadi langsung eh, langsung pada selnya ya. Obatnya itu langsung mengenai, jadi ibaratnya kayak langsung tempur tuh di situ gitu ya, jadi langsung ketemu di sel target. Bisa juga untuk kontras ya. Oke, berikutnya. Nah, nah, mulai dari sini, ini kita harus paham, karena ini menyangkut kita, ya. Kita harus tahu ini, ya, eh, apa namanya, terkait perbedaan antara intravena, intramuskuler, dan subkutan, ya. Abdul Hafiz cukup jelas untuk yang ini. Hmm, Kalau kalau orang, sekarang Ibu tanya ya. Kan tadi salah satu obat itu kriteria pemilihan rutenya tergantung pasien ya. Tadi contohnya yang dicontohkan oleh Sarah, kalau dia nggak bisa minum tablet, bisa diberikan bentuk sirup ya. Nah sekarang pertanyaan Ibu, kalau misalnya pasien di rumah, bukan di rumah sakit ya, di rumah, dia minum obatnya apa namanya, ternyata mual ya, mual. Jadi lambungnya juga ada gangguan berat ya. Eh, Kira-kira bentuk suntikan apa? Kalau misalnya dia harus diganti, dia memilih bentuk suntikannya suntikan apa? Kira-kira menurut Hafiz. suntikan intrave intramuskuler bukan sih, Bu? Intramuskuler. Kalau intramuskuler nanti gimana nyuntiknya kitanya? Tadi kan ada otot-otot apa gitu tuh. Kita aja yang ada di kesehatan agak susah ya. Gimana kalau orang awam lebih susah lagi. Tadi kan syaratnya apa tuh? Otot apalah, otot apa gitu ya. Ibu aja jujur nggak hafal ya. Biasanya lewat apa? Yang banyak injeksi dibawa ke rumah terus disuntikin sendiri sama pasien apa? Sediaan In, apa biasanya? Hah? insulin. Apa? Iya, insulin ya. Insulin itu disuntiknya kemana? Subkutan ya, Bu. Iya, ya. Jadi itu pilihan yang utama ya. Karena kita intravena udah kita nggak mungkin cari vena sendiri ya. Terus mudah juga untuk diajarin ke orang awam ya. Jadi lewat subkutan ya. Jadi pilihannya lewat subkutan ya. Jadi kalau kita misalnya kita seorang farmasi, tapi kita nggak bisa minum obat secara oral, lambung kita juga masalah, perih banget kalau minum obat itu, sementara kita butuh atau mual banget ya, kita bisa muntah-muntah, maka kita pilih, "Ada dokter kalau bisa nggak ya saya jangan minum yang oral ya." Nanti dokternya pilihin ya udah minum ini, bukan minum, gunakan obat ini gitu ya. Nah kita lihat juga obatnya bener nggak, dia bisa subkutan atau enggak. Kalau dia cuma bisanya intravena, ya tanya,
dok ini intravena gimana saya di rumah menyusuk intravena dok gitu kan. Enggak kok itu bisa subkutan menurut dokternya gitu ya. Kalau dokternya bilang itu bisa di subkutan, ya kita lihat lagi jurnal-jurnal atau yang lainnya. Kalau tetap nggak ada dan nggak ada benefitnya lewat subkutan, ya kita harus tanya lagi sama dokter. Ya mungkin bisa diganti yang lain yang bisa lewat subkutan. Gitu. Kadang ada memang dokter yang menggunakan obat, kita lihat dia intravena dan intramuskuler, tapi dokternya gunainnya subkutan, ya. Nah, kalau misalnya udah dekat sama dokternya sih bisa, dok, bisa ngomongnya secara santai, dok, ini intravena intramuskuler, dokter boleh nggak ini apa eh, lihat dong dok jurnal-jurnal yang boleh subkutan dok gitu kan takut juga saya dok gitu. Kamu nggak percaya sama saya? Enggak, buat tambahan ilmu aja buat saya gitu ya. Bukan nggak percaya lah dok gitu, percaya saya buat tambahan ilmu saya aja dok biar saya tahu gitu kan, nanti bermanfaat juga siapa tahu saya bisa menjelaskan yang lain gitu. Jadi kalau udah deket sama dokter enak ya ngomongnya, nggak formal-formal ya, karena itu perlu komunikasi sama dokter ya. Itu siapa namanya Abdul Hafiz, jadi kita pilih yang subkutan ya, benar. Oke, ada, kalau nggak ada pertanyaan dari Abdul Hafiz cukup, boleh ditutup slide-nya. Oke, ini udah 10.55, kita selesainya 11.20. Baik, ini mungkin karena oke deh ya. Mungkin yang berikutnya secara cepat saja. Mungkin untuk Anissa, Anissa, silakan Anissa berikutnya. Baik, Ibu. Iya, Dari sini ya, Ibu ya. iya, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya izin mempresentasikan tentang rute pengobatan lain yang digunakan dalam mengkonsumsi obat. Yang pertama ada rute pengobatan lainnya. Yang pertama itu adalah rute obat transnasal. Rute obat transnasal sendiri yaitu memfasilitasi penyerapan obat melalui difusi pasif melintasi epitel pernafasan berlapis tunggal yang memiliki vaskularisasi baik langsung ke sirkulasi sistemik. Jadi transnasal ini digunakannya itu langsung dihirup biasanya setahu saya langsung dihirup di hidung. Nah, yang kedua itu ada jalur transdermal yang tadi pertama sempat dijelaskan juga. Jalur transdermal sendiri dapat menghantarkan obat melalui kulit. Rute ini menggunakan metode pemberian yang umum. Contohnya formulasi aplikasi lokal seperti salep dan gel transdermal. Pembawa obat seperti nanopartikel dan liposom dan patch transdermal. Transdermal ini biasanya juga bisa dipakai di nyeri yang sudah berat dan kondisi obatnya itu sulit untuk dicerna di hepar, jadi bisa alternatifnya itu memakai transdermal. Selanjutnya ada rute intraosius berguna. Nah, intraseus, maaf, agak susah nyebutnya. Intraseus itu rute yang digunakan langsung ke sumsum tulang, terutama pada neonatus untuk memberikan cairan dan obat-obatan ketika akses vena perifer dan sentra gagal. Uji klinis sekarang sedang dilakukan mengenai kegunaannya dalam memberikan obat pada serangan jantung di luar rumah sakit. Ini juga digunakan untuk pemberian antibiotik profilaksis untuk operasi regional. Untuk rute intrasius itu nggak bisa sembarangan setahu saya dan
kebanyakan itu yang menyuntikkan itu dokter anestesi ya kalau nggak salah. Selanjutnya, obat yang dihirup dan disalurkan dengan cepat melintasi area permukaan epitel, saluran pernapasan yang Ininya slide-nya belum ganti, Anissa. Oh, belum ya, Bu. Oh, udah kelihatan belum, Ibu? Udah. Udah. Lalu selanjutnya, obat yang dihirup disalurkan dengan cepat melintasi area permukaan epitel, saluran pernapasan yang luas. Obat ini yang diserap ke dalam sirkulasi pulmonal masuk langsung ke sirkulasi sistemik melalui vena pulmonalis, melewati metabolisme lintas pertama. Ukuran partikel obat yang dihirup biasanya 1 hingga 10 mikrometer untuk penyampaian yang efektif. Kemanjuran penghantaran obat ke paru-paru tidak hanya bergantung pada ukuran partikel obat dan morfologinya, tetapi juga pada fisiologi pernapasan pasien, seperti volume tidal dan kecepatan inspirasi trakea. Selanjutnya ada juga rute vagina, yaitu rute penghantaran obat yang belum banyak dieksplorasi dan jarang digunakan, namun mempunyai keuntungan karena tidak menimbulkan efek lintas pertama atau first pass effect. Balik lagi, first pass effect ini kan yang sempat dijelaskan juga di PPT atas tadi, nanti bisa dibaca aja. First pass effect ini sangat mempengaruhi kadar obat yang yang sampai ke reseptor. Jadi ini sangat krusial juga dan dapat berfungsi sebagai metode yang efektif untuk terapi lokal dan sistemik. Plexus vena dari vagina berhubungan dengan plexus vena vesicalis, uterus, dan rektal, dan mengalir ke vena iliaca interna. Vena dari vagina tengah dan atas mengalir langsung ke vena cava inferior dan melewati sistem hepatoportal. Selanjutnya yang pertama tadi ada rute intranasal. Rute ini dapat digunakan dalam pemberian dekongestan hidung untuk pengobatan pilek atau alergi. Penggunaan lain termasuk desmopresin untuk pengobatan diabetes insipidus atau kalsitonin intranasal untuk pengobatan osteoporosis. Rute intranasal ini seperti contohnya kalau yang kita tahu itu kayak eh, Avicel, Avi apa itu yang lupa saya itunya nama dagangnya dan itu biasanya digunakan buat sinusitis ya kalau nggak salah. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan penyerapan obat melalui jalur hidung adalah yang pertama kecepatan sekresi hidung. Kecepatan sekresi berbanding terbalik dengan ketersediaan hayati obat. Yang kedua gerakan silia. Gerakan silia juga berbanding terbalik dengan ketersediaan hayati obat. Yang ketiga ada vaskularitas hidung, di mana volume aliran darah berbanding lurus dengan laju penyerapan obat. Lalu selanjutnya ada metabolisme obat di rongga hidung. Enzim yang ada di jaringan hidung mengubah penyerapan beberapa senyawa, terutama peptida yang dipecah oleh aminopeptidase. Yang kelima, penyakit yang mempengaruhi selaput lendir hidung. Pilek biasa dapat mempengaruhi penyerapan obat melalui hidung. Peningkatan pemberian obat melalui hidung, pembersihan mukosiliar yang cepat dapat menyebabkan bioavailabilitas obat yang buruk. Hal ini dapat diatasi dengan pemberian obat pembentuk gel in situ. Kitosan merupakan polisakarida bioadesif alami yang diperoleh dari cangkang krustasea yang dapat digunakan sebagai penambah penyerapan. Kitosan berikatan dengan membran mukosa hidung dan memfasilitasi penyerapan obat melalui transport paraseluler dan mekanisme lainnya. Selanjutnya, rute inhalasi. Epitel alveolar pada orang dewasa berukuran sekitar 100 meter persegi. Dan volume alveolar adalah 4.000 hingga 6.000 ml dibandingkan dengan volume saluran napas 400 mili. Hal ini memberikan luas permukaan yang lebih besar untuk penyerapan zat yang dihirup. Rute pengobatan inhalasi dapat digunakan untuk memberikan albuterol atau kortikosteroid seperti fluticasone dan untuk memberikan anestesi inhalasi pada pasien. Hambatan penyerapan zat di alveoli adalah surfaktan. Lapisan permukaan cairan termasuk mukus, membran epitel, ruang ekstravaskular, dan endotel pembuluh darah. Penyerapan makromolekul oleh paru-paru dianggap melalui transitosis atau tidak signifikasi untuk makromolekuler lebih dari 40 kDa. Penyerapan paraseluler dan protein pengangkut obat. Selanjutnya, keuntungan rute inhalasi apa aja sih? Yang pertama, luas permukaan yang besar, kedekatan dengan aliran darah, lalu menghindari metabolisme lintas pertama di hati, atau yang tadi first pass effect.
Terus hanya dosis yang lebih kecil yang cukup untuk mencapai efek terapeutik yang setara dengan pemberian oral. Lalu kekurangannya yaitu filter aerodinamis paru-paru yang harus diatasi, pembersihan partikel oleh lendir yang melapisi saluran udara, hanya 10-40% obat dari alat inhalasi konvensional yang benar-benar disimpan di paru. Rute vagina. Ini biasanya tidak umum digunakan, tetapi dapat memberikan obat dengan dosis rendah dan terus-menerus yang dapat membantu mencapai tingkat obat yang stabil. Berbagai formulasi dapat diberikan melalui vagina, termasuk tablet, krim, gel, salep, dan pesarium. Obat-obatan umum yang diberikan melalui jalur vagina termasuk terapi estrogen vagina untuk atrofi urogenital, cincin kontrasepsi, antibiotik, atau anti jamur. Biasanya kan kalau rute vagina itu buat antibiotik dan anti jamur ya digunakannya. Selanjutnya rute transdermal itu ada lontoporesis dan microneedles yang memainkan peran yang semakin meningkat dalam pemberian obat transdermal. Sebuah teknik telah dijelaskan menggunakan susunan jarum mikro pembentuk hidrogel yang dikombinasikan dengan elektroforesis untuk pengiriman biomakromolekul transdermal yang terkontrol dalam pendekatan satu langkah yang sederhana. Lalu pengiriman obat ke sistem kardiovaskular. Cara pemberian obat lokal pada sistem kardiovaskular adalah pengiriman ke miokardium, injeksi intramiokard langsung, perangkat implan yang mengelusi obat. Yang kedua, pengiriman melalui sistem vena koroner. Yang ketiga, pengiriman melalui kateter jantung ke arteri koroner. Yang keempat, persalinan intraperikardial. Yang kelima, pengiriman ke lumen arteri dari stent yang mengelusi obat. Lalu, pengiriman obat ke sistem saraf pusat atau SSP. Sawah darah otak merupakan penghalang utama penghantaran obat ke sistem saraf pusat. Beberapa metode yang untuk mengurangi hambatan penghalang ini antara lain pemberian obat secara sistemik untuk kerja SSP, pemberian obat langsung ke SSP atau intratekal ke arteri cerebral ke parenkim otak dan infus tekanan positif langsung, pemberian obat melalui manipulasi sawah darah otak, lalu pengiriman obat menggunakan formulasi baru seperti konjugat dan sistem pengiriman berbasis nanokarier, termasuk nanokarier polimer, misalnya nanotub, misel, nanotub, dendrimer, nanopartikel magnetik, dan titik kuantum atau QIDI. Lanjutan, beberapa metode untuk mengurangi hambatan penghalang ini adalah antara lain sistem penghantaran obat seperti pompa dan kateter, penggunaan mikroorganisme seperti bakteriofag dan vektor bakteri, terapi sel implan SSP dan dari sel hidup atau sel hasil rekayasa genetika, lalu transfer gen, injeksi langsung ke SSP, penanaman intranasal, transport aksonal retrograd, atau melalui vektor. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Anissa. Ada pertanyaan Anissa untuk slide yang baru dibacakan? Sepertinya cukup jelas ya. Iya, Cuma Bu. memang beberapa istilah memang eh, apa namanya daerah-daerah bagian tubuh kita ya, syaraf kita itu kita harus lihat lagi ya di mungkin di farmakologi atau di anatomi ya mungkin ada itu ya. Nah, jadi memang root apa eh, ketika seorang produsen akan membuat suatu bentuk tertentu dari obat. Selain dari dia lihat juga sifat obat ini, ya, kemudian kelarutannya, bagaimana dengan yang ada dalam tubuh kita kan ada lipofilik, ada hidrofilik, ada yang lain, ya. Kalau diberikan secara oral seperti apa, diberikan secara parenteral seperti apa, diberikan secara rute-rute yang lain seperti apa itu udah penuh dengan berbagai pertimbangan ya. Dilihat dari ukuran partikelnya, mungkin zatnya, tahanan dia ya dengan beraneka ragam yang ada dalam tubuh kita ya, suasananya ya. Eh, Ada yang pH tinggi, pH rendah ya dan lain sebagainya. Kemudian dia mau menentukan obat itu bentuknya apa ya sehingga bisa diberikan melalui rute apa. Itu udah penuh dengan para R&D di sebuah pabrik itu udah
isinya cuma buku, isinya beberapa literatur ya. Jadi akhirnya misalnya pengen bikin terobosan, yang ini bisa nggak lewat yang lebih mudah lagi, jadi nggak mahal misalnya. Nah itu pasti dicari ya. Jadi itu R&D di sebuah eh, pabrik gitu ya. Biasanya gitu tugasnya ya. Keputusan untuk yang kita lihat sekarang ya, yang kita lihat sekarang, mungkin teman-teman kita yang di pabrik peranannya seperti itu ya. Nah, karena Karena kita tahu kondisi pasien itu bermacam-macam ya, bukan hanya umur saja yang perlu dipertimbangkan ya. Banyak sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Belum lagi dilihat dengan sifat zatnya obat ya. Maka ini harus ditemukan gimana sifat apa zat kimia ini punya sifat-sifat sendiri. Kita juga badan kita punya macam-macam karakteristik. Gimana nih nemuinnya? Nah, itu tugasnya dosen obat ya. Kalau kita di pelayanan ya, di pelayanan kesehatan, tentu kita harus banyak baca juga ya. Eh, Pilihan mana yang paling tepat untuk seorang pasien ya. Kalau di rumah sakit itu nggak semua keadaan harus lihat literatur ya, karena beberapa keadaan yang umum itu udah bisa kita langsung tindak lanjuti ya, karena kita udah semakin tahu. Mungkin kalau pertama kali masuk iya ya, aduh bingung gimana ini, aduh dikasih tugas ini bingung ya, tapi kita jangan nyerah, terus aja ya belajar, kan pasti ada pendamping ya, gak mungkin dilepas ya. Nanti begitu kita udah semakin baik, semakin bisa, ambil kesimpulan sendiri, buat catatan sendiri ya. Nah, mungkin pada kasus-kasus tertentu di mana pasien ini komplikasi banyak masalah, kesulitan untuk menelan, kesulitan yang lain dan sebagainya, lemah, tidak sadar ya, udah lama menderita misalnya DM-nya, udah banyak organ-organ yang rusak. Nah, itu perlu perlu pembahasan secara detail ya, menentukan obat-obatnya, dipantau kondisinya hari per hari seperti apa dan seterusnya. Jadi itu memang salah satu dari asuhan kefarmasian menentukan jenis obat dan rute pemberian untuk kesuksesan pasien terapinya ya. Walaupun misalnya eh, apa menurut secara ilmu ya, pasien ini udah nggak ada harapan ya. Dijelaskan ke keluarga, jadi memang sudah tidak bisa lagi. Jadi yang kita berikan sekarang hanya support saja supaya sistem di dalam tubuhnya tetap bisa stabil. Itu diserahkan kembali ke pasien, ya keluarga pasien maksudnya ya. Jadi gitu. Jadi kita tetap mempertahankan kondisinya menjadi stabil paling enggak ya. Kalau dari segi penyakitnya mungkin sudah tidak memungkinkan misalnya gitu ya. Nah itu juga dipilih rute dan pemberian seperti apa. Apakah makanannya harus lewat selang? Apakah makanannya seperti apa ya? Yang lewat selang ini komposisi makanannya seperti apa ya, dan seterusnya. Ya itu ditentukan bersama di tim. Oke, jadi untuk pengobatan lain ada intranasal ya, kemudian transnasal, ada transdermal tadi udah dibahas di awal, intraoseus ya. Ini juga ya, benar tadi kata Nisa harus ada keahlian ya, karena itu tulang belakang kita kan di daerah sumsum tulang belakang ini banyak ini ya. Memang dia hanya anestesi. Biasanya ya untuk SC juga ya, SC yang bisa eh, tahu gitu keadaannya, dia jadi hanya di anestesi di bagian bawah juga lewat ini ya, lewat sumsum tulang belakang ini juga disuntiknya ya. Memang seorang apa dokter spesialis anestesi itu adalah dokter yang memang khusus banyak dia mengetahui rute-rute pemberian obat ya. Dia bahkan untuk intra arteri dia juga bisa cari arteri ya. Dia punya keahlian sendiri ya. Jadi udah melalui pelatihan-pelatihan, mungkin di sekolah di pendidikannya juga udah ada gitu ya. Ibu juga nggak tahu sih sebenarnya. Cuma mereka memang
biasa yang memberikan untuk anestesi. Benar tadi kata Anissa ya. Ya, kemudian obat yang dihirup disalurkan dengan cepat melintasi area sebelum kanan. Oke. Rute vagina, oke, ini juga ya. Vagina hampir sama dengan rute untuk obat-obat supositoria ya. Kemudian ini penjelasannya secara detail untuk kespesifikannya obat-obat intranasal ya. Begitu juga untuk yang inhalasi, untuk ada kerugiannya, untuk yang vagina juga gitu dan transdermal ya. Ibu berharap semua teman-teman memahami ya. Ibu udah kasih kesempatan untuk bertanya, belum ada yang tanya. Jadi ini untuk yang kardiovaskuler, jadi rutenya beda lagi karena dia mengirimkan obat langsung ke kardiovaskuler ya. Ini juga orang yang udah ahli juga yang memberikan ya. Gak gampang menentukan miokardium coba di antara segini tubuh kita ya. Kita tahu mungkin dia tahu letak jantungnya di mana, tapi miokardiumnya di mana, letak jantungnya ya. Jadi ini injeksi intramiokard ya. Kemudian melalui SSP. Nah, SSP juga biasanya dokter eh, bedah saraf ya atau saraf ya. Nah, ini juga ini hanya orang-orang hanya dokter-dokter tertentu yang bisa melakukan pengiriman obat langsung ke SSP ya, langsung ke otak kita ya. Baik itu bagian apa namanya eh, apa sih bagian luar otaknya atau bagian dalam otaknya ya. Jadi parenkim otak atau di intratekarnya ya atau arteri cerebral. Nah, ini kan perlu eh, keahlian tersendiri. Jadi ini langsung mengantar obat, langsung menunjukkan obat ke biar berefek di otaknya langsung karena otaknya sedang ada masalah gitu. Ya itu teman-teman untuk hari ini untuk rute dan bentuk sediaan obat. Ya, jadi banyak sekali sediaan-sediaan obat. Mungkin kalau yang umum kita yang kena hanya lewat enteral, kemudian lewat parenteral, tapi banyak tetes mata mungkin ya yang lokal eh, itu yang biasa umum kita kena. Tapi sebenarnya ada jenis suntikan-suntikan yang lain. Jenis apa? Target-target yang dituju, misalnya ke jantung, ke SSP, ada juga yang ke hati, ada juga yang ke hati, suntik langsung untuk hati. Ada yang mau ditanyakan sambil Ibu siapkan untuk absennya. Silakan ditutup Anissa. Terima kasih untuk Anissa nggak ada pertanyaan. Dari Ibu belum ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Sarah Fauzia masih ada? Sarah Masih, Fauzia masih ada? Sarah Masih. hadir Bu, Sil lagi di iya. toilet. Hah? Ada tuh Sarah tadi barusan. Sylvia Yuni ada. Hadir Bu. Anissa tadi barusan presentasi. Gita Amelia, Hadir Ibu. Roida, Hadir, Bu. eh, Florita, Hadir Bu. Arta Junita, Arta, suaranya nggak keluar. Hadir, Bu. Salsabila, Hadir Bu. Ananda, Hadir, Ibu. Abdul Hafiz masih ada. Masih Ibu. Anita Hayatunisa. Maaf, Anita Hayatunufus. Masih ada Anita. Masih Ibu hadir. Deborah. Hadir, Ibu. Loh tadi Faizan emang nggak ada ya, tapi kok tadi ada dia ya di sini ya. Penasaran aja sih Ibu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan,
Ibu Airi, pertemuan siang hari ini. Terima kasih untuk partisipasi semuanya. Eh, Terima kasih juga yang udah presentasi hari ini ya, untuk menggantikan eh, Ibu sambil kita juga eh, bersama-sama berbagi ya untuk rute dan bentuk sediaan obat ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.